Pemirsa, informasi bagi Anda pengguna KRL, mulai hari ini ada aturan baru layanan KAI Komuter, yakni pihak KCI telah melepas tanda marga jaga jarak serta anak di bawah umur, maksud kami di bawah usia 5 tahun ini sudah boleh naik KRL. KAI Komuter mulai 9 Maret 2022 menjalankan operasi dan layanan KRL sesuai aturan terbaru dari pemerintah, yaitu Surat Edaran Kemenhub nomor 25 tahun 2022. Dalam aturan ini, kereta komuter di wilayah aglomerasi termasuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta Solo diperkenankan melayani pengguna hingga 60% dari kapasitas. Peningkatan kapasitas ini juga ditandai dengan pengguna kini dapat duduk tanpa berjarak. Petugas KAI Komuter telah mencabut dan membersihkan tempat duduk di KRL dari marka jaga jarak yang sebelumnya ada. Selain itu, anak usia di bawah 5 tahun yang sebelumnya belum diizinkan menggunakan KRL, kini sudah dapat kembali naik KRL dengan syarat didampingi orang tua dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat serta menggunakan KRL di luar jam-jam sibuk. Meskipun terdapat aturan perjalanan yang lebih fleksibel, pengguna KRL tetap perlu mengikuti aturan dan protokol kesehatan. Dengan adanya pelonggaran PPKM di Jakarta, ada juga perubahan aturan yang dilakukan di KRL sebagai salah satu moda transportasi pekerja di wilayah Jabodetabek. Seperti apa saja perubahannya, kita sudah terhubung bersama VP Corporate Communications PT KCI, ada Ana Purba. Mbak Ana, selamat bergabung di Newsline, Mbak Ana. Selamat siang, Mbak Pipi. Iya, Mbak Ana, ini PPKM di wilayah Jabodetabek turun ke level 2. Apa saja perubahan aturan yang perlu diketahui oleh penumpang KRL? Mbak Ana, mohon dijelaskan. Ya, yang perlu adalah bahwa ada aturan baru, tetapi kita tetap adanya pembatasan. Jadi tidak serta-merta kita tidak menjalankan protokol kesehatan. Saya melihat di media sosial dengan adanya marka yang dicabut, ini ada melihat bahwa ada 100%. Tetapi sebenarnya yang kita lakukan adalah tetap dengan adanya pembatasan kapasitas masih 60% gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi marka-marka duduk itu dilepas, ini kami harapkan ini masih tetap harus ada jarak. Ini akan kita evaluasi 2-3 hari ke depan, apakah masih diperlukan sebenarnya jaga jarak ketika kita duduk, tetapi mungkin dipersempit gitu. Jadi kami akan melihat dan konsen terhadap protokol kesehatan, karena pada saat ini kami harus mengantisipasi mobilisasi masyarakat dengan menggunakan KRL ini untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi yang dapat kami sampaikan bahwa KAI Komuter tetap beroperasi dengan pembatasan kapasitas sampai 60%. Kemudian kita harus tetap vaksin dan menggunakan masker. Masker yang kami himbau ini kalau bisa double masker ya, karena pada saat ini pasti dengan adanya beberapa peraturan di PPKM level 2 ini untuk bergerak itu pasti meningkatkan mobilisasi masyarakat. Tetapi untuk khusus hari ini kami melihat belum ada kenaikan yang sangat signifikan, sehingga kami tetap memonitor dan melakukan penyekatan-penyekatan di stasiun sehingga kepadatan di atas KRL ini tetap bisa diantisipasi. Nah, kami menghimbau kepada pengguna jasa komuter lain, ketika ingin menggunakan komuter lain ini tetap lakukan jaga jarak sebisa mungkin, dan kami sangat konsen dengan kapasitas sehingga kami tidak akan melakukan pembatasan terhadap penyekatan-penyekatan ini tetap dilakukan oleh teman-teman yang ada di stasiun-stasiun. Khusus untuk balita, ini memang yang sering ditanyakan oleh pengguna jasa komuter lain, ini balita boleh naik KRL tetapi di luar jam sibuk. Kami sarankan di jam 10 sampai jam 2 siang, kemudian pendampingnya harus tetap dengan syarat sudah vaksin,
kemudian dengan protokol kesehatan menggunakan masker, dan sebisa mungkin kita sesering mungkin untuk cuci tangan. Khusus jaga jarak tetap dilakukan ya, walaupun ada pelepasan marka-marka di atas bangku, ini kami evaluasi apakah nanti kami tetap melakukan pembatasan di bangku ini tetapi dengan marka yang lebih kecil, supaya kita tetap mendukung mobilisasi masyarakat ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Tahan dulu informasinya Mbak Ane. Ya, oke Mbak Ane, kita akan lanjut lagi karena KRL ini adalah tulang punggung transportasi Jabodetabek. Tetap bersama kami ya Mbak Ane. Pemirsa tetaplah bersama kami, Newsline segera kembali. Iya, pemirsa, selamat bergabung kembali di Newsline. Saya kembali ke VP Corporate Communications PT KCI, Mbak Ane. Tadi Anda mengatakan kapasitas ini akan dijalankan 60%, tetap harus jaga jarak. Tapi apa yang menjadi pertimbangan bahwa marka jaga jarak ini kemudian dicabut terlebih dahulu sebelum dievaluasi? Ya. Jadi ini sebenarnya kan kita terus evaluasi ya bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui DJKA ya, Dirjen Perkeretaapian, bahwa kita kemarin sudah ada program vaksin, kemudian kita juga sudah menyerukan ada booster, kemudian ini kan juga menyesuaikan dengan aturan-aturan PPKM baik nasional ataupun daerah gitu. Nah, dari SE yang dirubah, kita diizinkan untuk melakukan kapasitasnya menjadi 60%. Nah, 60% ini kan yang berdiri tetap ada markanya, tetapi memang ini sudah kita skenariokan bagaimana kita untuk melakukan kapasitas mulai dari 40%, 50% sampai ke 60%. Di mana 60% ini dimungkinkan yang duduk itu kita buatkan itu sebenarnya masih ada jarak ya, cuman kan marka duduk itu yang selama ini kita buat itu adalah untuk satu orang, ini akan kita perkecil. Nah, inilah yang terus dievaluasi karena sebenarnya setiap minggu PPKM diberlakukan selama pandemi ini, kita terus melakukan evaluasi perbaikan layanan mulai dari marka sampai dengan aturan-aturan yang terjadi untuk penyekatan yang ada di stasiun. Sehingga sebenarnya untuk melakukan pencabutan ini kita tetap melakukan pembatasan di stasiun supaya kami bisa tetap memantau kapasitas yang masuk kepada KRL ketika berjalan. Saya sudah tangkap maksud soal pembatasan. Saya ingin beralih ke topik lainnya Mbak Ane, bahwa saat ini yang paling penting karena kan KRL ini benar-benar tulang punggung transportasi begitu ya. Apa yang bisa Anda sampaikan paling tidak untuk menjaga keamanan kita sama-sama yang naik KRL? Mungkin sekali lagi tolong diingatkan Mbak Ane. Ya, kepada pengguna jasa komuter lain kami beroperasional mulai dari pukul 4 sampai pukul 10 malam. Tidak usah khawatir karena kami menjalankan 1.005 perjalanan ya untuk mengangkut penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan komuter lain ini. Kapasitas kami tetap kami batasi, tetapi ada peningkatan menjadi 60%, tetapi dapat kami sampaikan bahwa 1.005 perjalanan ini dimungkinkan untuk tetap melakukan perjalanan dengan jaga jarak. Dan kami mengharapkan kepada pengguna jasa komuter untuk tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan sebisa mungkin untuk tetap menjaga jarak, mematuhi marka-marka yang masih kami berlakukan baik di stasiun ataupun di atas KRL. Dan kepada pengguna lansia dan yang membawa balita, gunakan KRL dari jam 10 sampai jam 2 siang, hindari jam-jam sibuk agar kita tetap bisa beraktivitas dengan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan, download KRL Akses supaya Bapak Ibu bisa mengetahui kepadatan stasiun dan kita tetap bisa mengutamakan protokol kesehatan untuk melakukan mobilitas menggunakan KRL ini. Baik, Mbak Ane Purba, terima kasih informasinya. Salam sehat selalu, Mbak.